Selamat malam. Kita ketemu lagi di acara gue yang keren menurut gue. Gimana rasanya jadi lu? Malam ini gue ditemenin sama gitaris legendaris, tau gak? Kalau slash GNR nih, ini belajarnya sama ini nih, sama gue satu ini nih, ya kan? Siapa dia? Adit, dari Elemen, ya kan? Apa kabar? Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Tetap waras lah. Tetap waras ya? Iya. Gue nggak tahu nih, gue. Tadi cek di bawah sih masih 39,8 ya. Tinggi juga ya. Itu tinggi ya? Jadi gimana? Sekarang gue nih bingung ya, ngelihat Adit ini kayak berasa gue nonton RCTI tahun 92. Oh, yang iklannya ada ibu-ibu yang yang dengan perahu ibu-ibu. RCTI oke. Bang. Tuh, ini tuh Adit tuh ibarat kata Highlander. Kok gue bingung anak band itu kenapa nggak tua-tua sih? Sebenarnya rahasianya apa sih ya? Apa? Anak band umurnya berarti di 30. Oh, udah di 30. Anak band umurnya berarti di 30. Boleh di 27 aja nggak? Lebih turun lagi. Iya. Jadi sekarang sibuk ngapain aja nih ya? Sibuk sekarang kan Elemen baru nyelesain album, baru rilis Kemarin tuh aku habis ngobrol sama Ferdi, iya, katanya habis bikin apa sih albumnya, tapi keren sih. Itu gue dengerin beberapa lagu keren abis sih. Alhamdulillah. Efek dari pandemik sebetulnya. Oh iya. Jadi gara-gara pandemik kan jadwal manggung semua di stop ya. Jadwal manggung izin keramaian di stop, event di stop. Kita nggak ada kegiatan manggung yang dipospon semua, terus akhirnya ngapain ya gitu, daripada karena kita anak band biasanya manggung gitu ya udahlah kita rekaman tapi tidak nyangka juga untuk album, ternyata selesai album dan akhirnya baru rilis kemarin, dan setelah 6 tahun akhirnya kita ngerilis album, full album dengan rilis fisik juga. Setelah 6 tahun ya? Setelah 6 tahun akhirnya kita merilis fisik. Kok nggak undang-undang CKH Entertainment? harus datang nanti. Iya dong, kita secara konser virtualnya gue barisan terdepan. Yo, Ya kan, yang fanatik abis, ya, lu senggol, gue senggol balik. yo. Itu paling abis Elemen gue ngerjain Other Side, lagi nyelesain EP. Ya. Jadi ya full EP, ya, ada 5 lagu sama soundtrack. Soundtrack apa tuh? Soundtrack film layar lebar. Wow. Kebetulan Other Side jadi soundtracknya. Wah, keren banget. Mestinya sih November ini rilis, cuman karena pandemik bioskop juga ditunda semua, akhirnya mundur. Itu aja nyelesainnya. Sisanya ya kita bareng lah bikin 58. Oke. 58 konser room. Ini nih, kalau teman-teman semua suka nonton artis-artis yang ada di 58, ini nih suhu saya ini yang datang. Ini bos saya. Oh, Ini bos saya. suka begitu. Suka begitu. Iya. Jadi Other Side itu one of project dari Adit, di mana gue fans juga yang lagunya Sampai Mati. Ya gitu ya. Iya, sebelah nyawa. Ya, Sebelah Nyawa itu keren banget. Teman-teman bisa ngecek nanti. Di sini ada link dari IG-nya dan lain-lainnya ya. Itu jadi proyekan Adit ya. Bandnya itu alirannya lebih kemana sih ya? Bedanya sama Elemen tuh apa sih? Ya kalau Elemen mah orang udah mungkin udah tahu ya karakternya kayak apa, karena kan perjalanan karirnya udah hampir tahun ini 21 tahun Elemen. Jadi orang udah tahu 1 tahun, 21 tahun. Beda 2 tahun sama saya. Saya kan 23 sekarang kan. 21 jadi beda 2 tahun. Jadi ya Elemen di situ. Nah, kan kebetulan gue resign dari Elemen 2008. Gue sempet resign dari Elemen 2008, baru gabung lagi Elemen 2017 gara-gara Ferdi salah transfer. Oke. Ntar dulu kita tunda dulu nih. Kita tunda dulu nih pertanyaannya nih. Ini soalnya sebelah gua ada keyboardisnya Fade to Black, apa ini? Warawi. Jadi awalnya gimana sih ya? Kan aku denger nih Elemen ini adalah perkumpulan dari para model. Yang gue bingung dulu kan gue ikutan. Lu supermodel kan? Sorry gitu kan. Ya, dulu tuh gue sempat ikutan ini ya, Top Gear Aneka. Serius lu? Seriusan?
Masuk berapa besar ya dulu ya? Masuk. Jadi kan waktu Kayak itu Lucky dong lu. Iya. Oh, Aluki Tokes ya? Tokes. Ya, Aluki masuk. Aluki juara berapa? 1. Oh, juara 1. Juara 1. Aku 100 besar juga nggak masuk. Zaman dulu kan belum musim wajah oriental kan. Kalau musim wajah drakor ya, belum drakor ya. Kalau drakor udah pasti. Juaranya siapa? Ya tetap Aluki. Karena mukanya Jawa deh. Iya kan? Jadi gimana sih awalnya mula ada di elemen tuh gimana sih? Elemen gue masuk 98 akhir lah ya. Jadi elemen udah ada. Elemen tuh kalau nggak salah ada 97. Udah ada Didi, Lucky. Vokalisnya belum Averdi? Belum, masih almarhum Roni Almarhum Setiawan ya? yang album pertama. Didi, Lucky, Arya belum. Arya tuh gitaris kedua yang masuk. Lucky sama almarhum Roni berempat. Iya. Terus Arya masuk duluan gantiin Ali. Iya. Dulu Ali yang dunia lain tuh presenternya yang letak. Oh, dulu dia bekas situ. Itu gitaris elemen. Oke. Sebelum Arya. Terus karena Arya itu adalah, lu jangan samain Arya sama gua. Arya itu beda banget dah. Dia mah kutub selatan sama kutub utara sama gua. Jadi gua mau nongkrong kesana kesini, dia mah ini ya. Pada saat dia masuk, dia kan Arya tuh menang juara 1 cover boy. Aku dengar tuh, aku sempat dengar ceritanya di mana Arya dulu sering dipalak. Pokoknya dia mah kalau nggak dipalak dikejar Romo. Berarti bahaya kalau main ke kantor bus ini. Bahaya. Ya terus bokap gua lah, maksudnya karena adik gua nggak tahu ke Jakarta waktu Yeah. itu. Lu anterin dia tuh, adik lu mau ada panggilan elemen. Oh, emang rumah di mana lu? Bogor. Oh, di Bogor. Kota hujan, ya kan? Gue di Bogor, gue jadi tugasnya kalau Arya dapat panggilan elemen buat latihan, Yeah. gue nganterin. Oh, siap. Waktu itu udah ada Fajar, udah ada Ibang juga. Nah latihan. Ibang basis ya? Iya, Ibang basis. Nah, belum keluar album, masih ditolak-tolak label. Jadi banyak yang nggak tahu bahwa sebenarnya elemen itu ditolak-tolak label tuh banyak atau 2 tahun. Gitu ya. Oke. Nah terus pas karena gue sering nganterin, gue sering nongkrong lah di studionya di situ. Sering pada saat mereka habis latihan, gue nongkrong di mana lah sama anak-anak di situ. Terus sekali waktu gue iseng studionya lagi kosong, gue main gitar. Main gitar, ternyata pas gue lagi main gitar dilihat sama produsernya elemen saat itu Hari Budiman. Oh, mari ya. Nah terus gue dapat masuk. Jago nih. Lumayan lah gitu Terus maksudnya. tampang nggak beda jauh dari adeknya nih. Ya. Dia juara 1 ya, gue juara tadi 100 besar lah ya. Gue nggak pernah ikut model. Gue nggak pernah ikut gitu. Nah terus dari situ gue gabung elemen, terus nyelesain album pertama yang kebetulan kayaknya udah 80% jadi, gue tinggal nerusin aja. Udah rilis dan terus aja sampai sekarang. Terus 2008 gue resign setelah album ke-7 elemen. Kenapa sih resign itu kenapa? Gimana nih? Padahal kan Ani udah sampai di puncak nih, ibarat kata nih. Siapa yang nggak tahu rahasia hati, iya kan? Siapa yang nggak tahu apa namanya persembahkan Nirwana, ya dan lain-lain sebagainya lah. Itu udah keren habis. Tapi dulu tuh gue sempet underestimate sama elemen itu aku. Dari band, dari model ya. Iya model doang nih. Padahal yang model cuma 4. Oh ya? Iya cuman Arya, Lucky, Didi, sama Roni Setiawan yang vokalis elemen pertama. Oh yang lain nggak? Ibang ya bukan? Bukan, ya Fajar bukan, gue bukan gitu. Cuman Ferdi juga bukan. Oh iya. Ferdi bukan, jadi karena ke bawah. Cuman memang waktu elemen keluar itu saat itu mungkin kita pionir adalah band yang pertama kali sebagian personilnya dari dunia model terjun ke dunia musik. Yang beneran main band, bikin lagu, mainin alat musik sendiri. Nah itu belum pernah ada. Sedangkan di Indonesia saat itu stigmanya yang dari dunia model terjun ke dunia musik udah pasti satu adalah jual tampang. Banyak kan tuh, banyak tuh. Ya. Sebenarnya banyak, apalagi kalau kita ngomongin boy band kan. Ya, terus boy band. Boy band ya kan. Ya, jadi rata-rata yang dari dunia model ke dunia musik, mau yang cewek atau cowok udah pasti adalah nyanyi dan ngedance gitu kan. Nah, elemen yang ngeband, cuman ya ternyata kita harus melawan stigma itu gitu, yang orang Indonesia tuh emang ada, emang lu beneran bisa main band gitu, gitu sih perjuangannya gitu. Dan itu butuh waktu luar biasa sampai kita itu dulu manggung itu ya ditimpukin batu, ditimpukin tanah, ditimpukin botol isinya air kencing. Gue sendiri pernah manggung ditimpuk kangkung, gue pernah.
Terus istilahnya manggung tuh pas disebutin nama Elemen, penonton teriak wuh, satu gedung tuh, terus kita dilemparin. Bahkan gue pernah manggung di zaman dulu Taman Ria Senayan nggak sih? Tahu dong, Nah, tahu dong. Gue Taman tahu Ria ada kafe artis Yo, ya, apa segala New York, macam. New York Cafe. Tahuan umurnya dah. Tahuan angkatan 90s banget. Nah, gue manggung itu di depan gue tuh cowok-cowok yang ngangkat tangan begini depan gue udah menjadi makanan. Nggak ada yang nimpukin angpau gitu, nggak ada. Nggak ada. Atau rokok, rokok gitu ya. Iya. Yang Sri Mulat gitu, Iya. kagak ada. Jadi album pertama sampai album pertama itu kita dapat respon seperti itu gitu. Baru setelah dan radio tidak ada yang mau muterin lagu Elemen. Satu pun tidak ada yang, karena tidak ada yang percaya. Tidak ada yang percaya bahwa Elemen beneran band, beneran. Jadi kayak radio juga aib buat muterin lagu Elemen. Itu baru berubah setelah album kedua lah, pelan-pelan. Nggak apa-apa. Terus abis ini gue mau beli radio. Amin. Gitu. Gue diketawain Om Irsyad. Tapi berarti perjuangannya tuh nggak gampang ya? Nah, gampang. Di saat malah yang sangat nothing tulus kita harus nyelesain album ketiga karena kontrak waktu itu 3 tahun dengan Universal. Iya. Ya udah kita masih ada kontrak 1 tahun lagi nih. Ya udahlah kita bikin album kedua belum juga terlalu signifikan tapi alhamdulillah mulai ada perubahan. Rahasia Hati itu album berapa? Album 3. Oh, album ketiga ya? Album 3. Banyak orang nyangkanya itu album pertama. Oke. Jadi album 3. Pas saat album kedua udah mulai ada radio-radio yang mau muterin ya, mulai lumayan lah sebulan manggung 4 kali, 3 kali ada. Nah, tapi belum terlalu ngerubah banget lah. Terus pas kita udah mulai nothing tulus, ya udahlah kita selesaiin sisa kontrak 1 album lagi. Abis itu mau meledak, mau enggak ya kita mulai mau pingin melanjutkan hidup masing-masing lah. Iya. Ternyata nggak disangka pas hari itu launching album ketiga yang ada Rahasia Hati 15 Identitas Sejati, hari ini launching, hari ini langsung Elemen dapat double platinum karena udah langsung 450.000 kopi gitu. Weh, tepuk tangan dong. Tapi emang begitu sih ya. Jadi gua nangkep message di sini begini. Pada saat kita hilang harapan, pada saat kita merasa kita udah nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi dan menyerahkan sesuatu kepada Sang Hal, Yes. maka yang di atas akan campur tangan ke kita. Iya. Pada saat kita merasa masih kita hebat, gue bisa apa malah nggak. Justru pada saat kita album nggak akan kedua terima kita apa-apa. pingin beneran ngebuktiin ini kita beneran band loh gitu. Iya. Ternyata hasilnya nggak terlalu signifikan yang kita bayangin. Ada rezekinya waktu itu Elemen udah 200.000 kopi mah ada lah ya waktu itu yang album kedua. Bersyukur, cuman belum signifikan secara manggung. Pas album ketiga itu langsung nggak ketulungan, manggungnya aja sebulan paling bisa 25 sampai 34 kali sebulan. Oke. Pemenang MVBC siap loh. Kayak gitu. Harus bisa kayak gitu. Harus semangat loh. Nah, dari situ ada tingkat kejenuhan akhirnya kejenuhan. Nah, terus kan band juga umur masih 20-an, banyak full of drama lah pada saat Iya, kita mulai iya. di atas. Merasa gitu ya. udah nyampe Iya, gitu ya, titik gitu, situ ya, ya. gitu yang akhirnya gue ada satu kejadian akhirnya gue memutuskan resign 2008 dan gue mulai banyak melakukan hal di luar. Dan dari 2008 gue nggak pernah ada kontak satu kali pun dengan Elemen. Terus balik laginya itu gimana? Termasuk adik gue ya ketemu cuma sebatas karena adik ngobrol tapi tidak pernah bahas soal Elemen, kita bahas yang umum aja gitu. Balik laginya, ya selama gue keluar dari Elemen gue banyak tetap ada di musik lah. Gue sempat bantuin Iwa, sempat main sama Bintang Indrianto, Dini Casmala, Bahkan kita Dewa. sempat ada sesuatu ya nggak perlu diceritain di sini ya, yang ternyata pas setelah kita obrolin berkaitan. Oh, pernah di situ tuh. Oh, lo pernah gitu ya? Ternyata circle-nya di situ. Circle-nya di situ kan? Iya, Gue sempat iya. buka warung segala macam. Iya. Nah, pas lagi buka warung itu gue ketemuan warung gue kebetulan jadi tempat nongkrong anak-anak band di sekitaran BSD lah Tangerang. Berarti termasuk ketemu Gede, ketemu Aang. Iya, itu era di 2010. 2010 ya. Oke. Dean itu 2010 saat gue lagi mencelak-mencelok kemana-mana. Di warung itu akhirnya gue bikin other side untuk daripada cuma nongkrong, lu kan punya band tapi masih pingin ya daripada gibah doang, mendingan bikin sesuatu akhirnya bikin other side. Ketemulah sound engineer jenius itu ya. Jonas. Jonas. Gitu. Ketemu Om Jonas. Jones. Om Jonas. Itu benar. Jangan lupa goceng dulu ah. Nah, pas udah mulai ngumpul, other side juga nggak diprediksi untuk menjadi apa-apa. Yang penting kita bikin aja sesuatu. Sekali waktu, sekali waktu, gue lagi nggak ada kerjaan apa-apa, cuma jaga warung. Tiba-tiba gue ngecek ATM ada duit masuk.
Oke. Ada duit masuk, gue nggak tahu itu duit siapa gitu. Itu dari lu ya ternyata ya. bukan. Cukup lumayan lah pokoknya. Cukup lumayan lah duitnya. Itu 2017 tuh. Gue ingat 2017. Gue ingat November. Pokoknya pertengahan 2017 gue ingat. Kok ada duit masuk ya? Gue nggak ada kerjaan, terus kok tiba-tiba lumayan. Gue cuma bilang aja dalam hati sama, kalau 24 jam nggak ada yang ngaku, ini rezeki lah. Iya. Tapi kalau sebelum 24 jam ada yang ngaku, ya gue balikin duitnya. Ya. Kurang lebih setengah jam ada telepon, nggak ada nomornya, nggak ada namanya. Siapa ya, gue angkat? Halo Sid. Siapa yang manggil gue Sid? Seumur-umur yang manggil gue Sid itu cuma anak elemen. Iya. Ada di luar anak elemen yang manggil gue Sid, kecuali yang gede tadi ya, yang punya circle itu. Siapa? Halo, gue Ferdi. Hah, Ferdi elemen. Wih, apa kabar lah? Kita ngobrol, nanya kabar, bla 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 bla, basa-basi, habis itu dia bilang, Sid, sorry, gue salah transfer dulu. Padahal gue nggak pernah kontak sama Ferdi dari 2008 sejak gue resign. Oke. Nah dari situ udah, duit lu ya udah berapa nomor rekening lu, gue balikin. Udah dari situ, Sid kapan-kapan ngumpul. Udah, gue pikir juga basa-basi aja udah. Kurang lebih seminggu kemudian akhirnya Ferdi ngotak lagi untuk ngajak ngumpul apa? Ya ngumpul aja, ngopi-ngopi lah gitu. Ya udah sama siapa aja, elemen termasuk Lucky dan Ibang yang sudah keluar. Jadi semua personil ngumpul. Oh gitu ya udah, ayo. Dari situ ngumpul, ternyata responnya pas balik lagi sosial media waktu itu live IG, ternyata responnya luar biasa. Ngeliat kita ngumpul doang aja responnya luar biasa gitu ya. Terus saya ada di situ. Nah, terus akhirnya ya udah kita tes pasar lah, manggung di Hard Rock Alec Monday, Elemen Reunion. Ternyata pecah, alhamdulillah. Dari situ aja sampai sekarang. Sampai akhirnya yang tadinya nggak mau bikin album, cuman manggung doang, mulai bikin single baru. Ada 3 single kita keluarin dan responnya lumayan. Sampai akhirnya kita bikin album kemarin. Sampai akhirnya lahir 58. Sampai akhirnya gue ditemukan dengan lu, kita ketemu dengan Jonas, kita ngumpul, kita bikin 58 kayak gitu. Dan ternyata circle-nya di situ ya. Memang yang gue percaya satu adalah kalau atas sudah membuka, tidak ada satu manusia pun yang bisa menutupnya. Ya, itulah. Seru pokoknya. Ya, adanya seru. Tapi itu memang nggak mudah ya, ngelewatin itu semua, itu nggak gampang. Nggak kayak teori lah pokoknya. Real life adalah pada saat yang memang lu diuji ada di posisi bawah. Itu akhirnya ngebuka semua banyak hal tentang gua gitu. Pada saat kita di posisi bawah itu kita bisa tahu mana teman kita, mana saudara kita, mana semua. Kita bisa tahu siapa yang sebenarnya. Yes. Jadi ini empuk pang ini piring apa ini? Lapar. Biasa empuk. Tatiana Mardova. Nama dia tuh Tatiana Mardova karena dia sudah mengeluarkan beberapa album di Meksiko, di Papua Nugini, dan di Antartika. Rencananya nanti bulan depan dia akan duet dengan Penguin. Gue dengar juga katanya mulai besok 58 juga hostnya baru ya? Iya. Waduh, itu dia yang gue harus tunggu. Hostnya itu adalah Edward Kristianto. Yang itu tuh. Coba sini. Nah. Jadi ya ngemeng-ngemeng. Aku denger nih, tapi sekarang ini setelah melewati perjalanan yang begitu panjang, saat ini kan kondisi lagi pandemi ya. Kondisi lagi pandemi, semua lagi susah. Termasuk kita. Cuma kita pura-pura senang aja. Pura-pura bahagia. Pura-pura bahagia ya kan. Nah, katanya Adit ini lagi sibuk untuk acara yang namanya Nusantara Virtual Band Competition. Apa sih itu, sebenarnya? Ini keren. Buat gua ini satu terobosan di mana masa sekarang ini tetap bisa berbuat kreatif, berbuat sesuatu yang baik untuk banyak orang. Ini kan menjadi satu wadah yang baik, way out yang baik untuk teman-teman musisi di daerah gitu ya. Jadi virtual. Jadi kalau gua mah zaman dulu namanya festival band itu kan ada di GOR. Dengerin gue jadi juri. Di GOR saya ngantri. Dengerin gue sekarang virtual. Dan itu keren. 1000 band. Jadi itu luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Jadi sebenarnya apa sih yang bikin Adit ini tertarik untuk jadi juri di Nusantara Virtual Band Competition? Jadi juri untuk
menaungi ini para generasi-generasi muda penerus bangsa ini? Gue intinya senang support orang, senang support siapapun. Ya maksudnya gini, ada kayak Other Side aja akhirnya terbentuk karena gue senang support. Gue pingin ngenalin teman-teman gue yang ternyata multi talenta yang ada di Other Side. Salah satunya adalah Jonas gitu ya. Untuk lebih banyak orang kenal, lebih banyak orang tahu. Gue itu mungkin secara skill atau apa mungkin biasa, tapi minimal gue punya pengalaman begitu. Sekarang biasa suka begitu kan. Aduh, minum dulu deh. Enggak. Iya. Tapi emang di situ passion ya. Iya, gue senang aja. Maksudnya gue pingin lebih banyak orang mengenal bahwa di sekitaran gitu banyak teman-teman yang punya talent gitu. Nah itu gue lihat di PBC ini kan, gue tadi sempat lihat beberapa videonya dan ternyata ngeri-ngeri ya bandnya ya, keren-keren ya. Jadi sayang kalau apa yang bisa kita perbuat, kita kan cuma punya modalnya pengalaman sama network, Jam terbang ya. jam terbang. Kalau itu bisa kita bantu untuk orang jadi lebih baik, kenapa nggak kita lakuin? Gitu doang. Setuju. Tapi gue setuju banget sama Adit dan gue yakin dia ngomong dari hati. Kenapa? Karena walaupun dia bukan klub aktis, dari hati itu gede. Gede. Ini elemen ya? Beda. Itu bandnya gede. Iya, cuma gue yakin Adit ini tulus. Kenapa tulus? Karena walaupun judul lagunya bukan sepatu, Bukan gajah juga. gue bilang ke semua anak kantor gue di sini bahwa waktu dia sign kontrak, dia nggak ngomongin budget, dia ngomongin apa? Jalan Vin. Gila loh kata gue. Dan gue itu omongin ke Jessica ya Jess. Halo Ibu MC. Gue bilang ke semua bahwa gue salut lah. Agak lu nanya apa? Kan gue ngotretnya lama. Iya. Ngotretnya lama ya. Ngotretnya lama. Gue Pas gue propose kata, lu dari tadi ngotret lama tapi isinya cuma begini doang kan. Emang gak ada yang gue harus ituin. Tapi itu gue salut. Gue yakin gini. Tapi bukan bermaksud kurang ajar atau gimana ya. Yang aku percaya adalah yang tabur sekarang pasti akan atuh kemudian hari. Nggak cuma buat gue lah, buat lu dan buat semua orang. Amin. So, karena gue udah dikode-kodein mulu sama si Dimas nih, kata dia mau makan sate. So, di segmen terakhir kita, gimana rasanya jadi lo, Oh itu. Gue pengen tahu bener gitu, hal yang paling tidak terenak dan hal yang patut disyukuri atau enaknya. 1, 2, dan ketiga, harapan buat generasi-generasi penerus A. Hal yang ini versi lucu-lucuan atau versi serius? Bodor menang. Kalau versi lucu-lucuan, kalau posisi jadi gua adalah gua akhirnya bisa jalan-jalan kemanapun. Yes. Mendatangi banyak tempat yang mungkin dulu gua nggak pernah tahu. Ketemu orang baru. Ketemu orang baru. Gua dari bisa dari 0 km sampai ujung timur Indonesia, gue bisa sampai Malaysia, Brunei dan lain-lain Asia. Siap. Gitu ya. Itu dengan karena apa yang gue buat dari Elemen. Kedua, lebih kalau versi lucu-lucunya lagi adalah pada saat di posisi gue adalah semua orang akan mengaku teman dan mengaku saudara ke gue. Dulur aing tah. Dulur aing. Tapi nggak apa-apa, itu manusiawi. Manusiawi ya. Cuman nggak enaknya adalah sebetulnya orang ngeliatnya kan karena lihatnya enaknya aja, tapi sebenarnya untuk bisa mencapai ke titik itu banyak banget konsekuensinya. Yeah. Yang mungkin karena orang kayak kita kan sebenarnya jam kerjanya itu kan di luar akal sehat. Ya? Betul. Nah itu kadang-kadang mungkin ya nggak banyak orang pahamin. Yes. Banyak yang konsekuensi yang harus kita lakuin lah. Gitu doang. So pesan-pesan kalau pesan terakhir kayaknya mau mokat jangan ya. Pesan-pesan final buat teman-teman NVBC, buat penggemar Elemen, buat penggemar Adit, pada khususnya apa nih ya? Pesan buat mereka semua. Pesannya satu. Jangan nasi padang pakai gulai kikil. Itu Didi. Pesan gue adalah jangan berhenti jadi orang baik. Setiap yang lo lakuin, Tuhan itu pasti akan ngasih reward yang baik. Biarpun mungkin gak secara langsung kita terima, tapi pasti akan kasih reward kalau kita ngelakuin hal baik. Sedikit aja, pasti reward yang baik.
Wih, plus dong. Wih. Jangan pernah berhenti jadi orang baik. Kalau lu mau berhenti jadi orang baik, mendingan gak usah hidup. Nyempit-nyempitin. Oke, thanks a lot, ah. Sama-sama. Makasih banyak buat Sama-sama. waktunya. Kita cheers. Cheers. Buat Elemen, buat album Everything. barunya, Elemen. buat Adit, buat kehidupan pribadinya, dan buat NVBC nanti di 10 besar. Buat lu semua juga, ketemu Adit ya. buat Kevin juga. Semua apapun, semua teman-teman baik yang ada di dunia. Thank you. Sukses. Good luck. So thanks a lot guys. Kita ketemu lagi di Gimana Rasanya Jadi Lu episode mendatang dengan tamu-tamu kita yang spesial, yang fenomenal, dan yang pasti yang akan bermanfaat buat lo semua. Oke? Ciao.